Tidak ada keadilan untuk kami masyarakat Rempang. Betul. Di mana aparat-aparat semua datang membawa sempi Pak. Untuk makan kami susah Pak. Sampai saat Kami ini. ketakutan. Takut kalau kami nanam, orang itu datang hancurkan. Atau nenek moyang kami nyawa hilang. Pertarungkan sebulan pasti panjang enggak 10 ini. Harga Melayu ini mahal, Pak. Bagi kami sampai mati pun saya tetap perjuangkan, Pak. Makanya kalau kami sekarang nih Pak, dengan pemerintah tuh dah nol kepercayaan kami. Dah tumpul, Pak. Nah, dah tumpul. Dah tumpul. Saya tidak percaya Pak, karena Joko Widodo itu tidak betul. Banyak nipu-nipu masyarakat Rempang. Seluruh Indonesia dia sudah hancurkan dari dalam Pak. Tuh, saya sudah naik emosi. Itu Jokowi. Iya, Joko Widodo. Saya bertanya anak dia. Iya betul, sama aja dengan anaknya itu Pak, sama. Saya berharap hanya kepada Presiden Prabowo Subianto. Kalau untuk ini saya tidak berharap. Saya cuma berharap kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto, tolonglah kami masyarakat Rempang di sini. Ini kami NKRI Pak, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini rakyat Bapak, tolong kami di sini Pak. Seluruh Indonesia sudah dijajah dari dalam Pak. Bapak dari pensiunan dari Kopassus. Tolonglah kami masyarakat Rempang di sini. Seluruh rakyat Indonesia tolong Pak. Kami berharap hanya kepada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Teman-teman, warahmatullahi jumpa lagi di channel ini, wabarakatuh. channel yang ingin terus-menerus menjaga kewarasan. Ini episode yang sangat istimewa karena tidak lagi di ruangan, kita ada di ruang terbuka dan saya ada satu teman yang menemani, yaitu Sobat Reza Indragiri, orang Kepulauan Riau Selatan. Dan ada cukup banyak ibu-ibu di sini. Ini ibu kenapa? Mukanya ke belakang. Ya nenek mukanya ke belakang. Iya nggak apa-apa nenek. Sini, Pak. Di sini ada Nenewa, ada Ibu Tehnia, ada Pak Wadi dan ada Pak Saka. Cukup banyak ibu-ibu ini dan cukup banyak teman-teman yang lain. Temanya Rempang terguncang, berkali-kali dihajar, tapi orang-orang Rempang tetap berdiri tegak. Amin ya Allah. Dan ada wanita perkasa luar biasa yang bernama Neawa. Nama lengkapnya Siti Hawa. Neawa sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa suaranya jadi kecil? Saya harus cakapnya mulai kecil, Pak. Tapi tangan patah pun bilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat saya. Patah kenapa nih? Dipukul. Pukul siapa? Orang Mek. Orang Mek. Siapa itu Mek? Gak tahu juga Mek tuh. Oh, dia nama Mek kan. Gak tahu gak dia nama Mek kan. Tak ada yang membantu waktu itu? Polisi kah? Gak ada, dia pakai tengok aja. Nampaknya sakit dia pakai tengok aja. Tapi ada polisi? Ada. Apa yang buat dia? Dia tak ada buat, dia cebencong. Pusing sana, pusing sini. Dan ternyata yang menjadi korban bukan hanya Nenek Wah. Ada cukup banyak korban lain. Banyak. Ya betul. Serangan itu dilakukan secara Membabi buta. membabi buta. Iya. Jadi banyak babi di sini. Banyak. Babi buta. Apa dampaknya serangan itu? Katanya ada beberapa korban itu. Banyak Tak tahu juga. Dia turun dari motor langsung serang aja. Oh gitu. Kalau motor salah dipukul aja. Oke. Dihantam dia aja. Terus korbannya lukanya di mana? Nanti akan ditunjukkan video soal luka korban itu. Ada juga dilempar sama helm, pecah di sini, jatuh tumbang, diinjak lagi, patah lagi kaki. Bergeser lagi motor ya. Motor dia bergeser lagi. Dipijak lagi, diinjak dia lagi. Yang satu tuh dipukul sini. Matanya bonyok, darah dari hidung keluar. Mengalir itu darahnya. Sampai di rumah sakit darahnya tak kering. Kekerasan yang bertubi-tubi terus-menerus tanpa jeda mengguncang Rempang. Tapi nenek tetap bertahan, Tetap semangat. Tetap bertahan. tetap semangat dan menghidupkan semangat itu. Iya. Kenapa? Kena kampung. Orang tua kita dulu penjajah Belanda tetap semangat. Apa kita semangat tak naik semangat lagi? Tambah naik lah. Kalau mikir nenek moyang dulu berjuang. Ibaratnya. Belanda dilawan. Maka dilawan. Kita kemarin orang Belanda sekarang ini pemerintah sendiri mau jajah PT kita. Mek kan bukan pemerintah. Dia itu tak tahu pula. Tapi orang Mek itu mungkin
orang Mingkri juga lah. Dinamakan PT, tapi PT-nya nggak ada. Berkuasa aja di sini. Teh dia mau tambahkan? Ini Pak ya. Jadi kalau masalah kasus Rempang ini memang betul-betul sangat menyedihkan Pak. Betul-betul kami sedih. Dari awal 2023, di mana tidak ada keadilan untuk kami masyarakat Rempang. Betul. Di mana aparat-aparat semua datang membawa sempi Pak. Senpi. Sempi senjata laras panjang Pak. Ada 1.200 dari Brimob. Terus gas air mata dia Itu bawa. 2023 ya? Iya Pak. Itu waktu tanggal 7 ya. Tanggal 7 September 2023. Oke, sama-sama. Di mana kami semua berjaga Pak. Di simpang semua. Semua kami malam berjaga. Sampai pagi. Kami perempuan dari pagi Pak. Sampai sore. Untuk makan kami susah Pak. Sampai saat Kami ini. ketakutan. Takut kalau kami nanam, orang itu datang hancurkan. Kami punya tanaman. Jadi kami tidak menanam selama 6 bulan. Nelayan tidak ada yang mencari itu. Pada ketakutan semua. Karena kalau mereka datang, mereka bersenjata. Kami tidak bersenjata Pak. Mau buat apa kami? Tapi di 2024 itu bukan dari aparat kan? Dari 2023 Pak. Ya di 2024 kan bukan aparat kan? yang Bukan melakukan aparat Pak, penyerangan. tapi banyak ibaratnya antek-antek oligarki Anti-anti Pak. lah. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu pula lebih parah lagi Pak. Datang menyerang kami, termasuk posko kami Pak. 3 korban Pak. Ada yang pecah kepala 2. Ada sekarang lagi kawan kami tak bisa menanam karena patah 2 tangannya. Ada sekarang. Itu di posko kami Pak. Sama di posko Sembulang Hulu banyak korban. Kami mau mengadu sama siapa Pak? Kami hanya mengadu sama Allah Pak. Karena kami mengadu pun sama aparat mereka. Salah. Jadi Bapak tuh aparat sendiri apa yang dilakukan setelah ada penyerangan dari PT MEK 18 September dan 18 Desember? Terus apa yang dilakukan oleh aparat, Nenek? Rasa saya tak ada Pak. Tak ada. Tak ada untuk dengan pihak dengan kami. Kami tetap salah. Walaupun kami cedera, patah, tak ada. Nenek kenapa patah? Oh ini dihentam, dia nampak tangan nenek tapi dihantam juga. Nenek sedang bikin apa sampai dia dihantam? Itu dia mau pokoknya membuta, dia mau hantam orang aja. Saya bilang jangan hantam dia juga. Itu kan pasti ada penyebab ketika mereka melakukan penyerbuan. Kira-kira apa penyebabnya? Penyebabnya dia punya lahan, dibilang di situ. Jadi nanam ubi. Jadi kami bilang lahan tuh lahan siapa? Kalau awak beli minta surat awak kami nengok. Dia tak ada kasih surat. Apa ibu sebok dah? Sebok lah kami mau tahu. Setahu saya kamu tak punya tanah sini. Tanah orang nih. Di situ aja mulai kami ini dia mulai memanas lah. Kami pun tak mau malah juga. Kami nak nanya juga tanah apa kawan. Awak sini proyek kan, bukan awak berkebun. Kalau berkebun buat malu-malu aja daripada datang nak berkebun. Kalau berkebun buat cangkol dia buat pisau. Nanam apa dia? Pisau ada di badannya. Jadi nenek bercocok tanam di situ. Nenek adalah generasi keempat dan sudah ada 7 generasi di sini. Iya. Dan ketika bercocok tanam dipersoalkan karena bukan nenek. Bukan kami yang nenek tanam. Nenek di sini. Orang-orang di sini. sana. Dari pihak PT MEK. PT MEK yang bertanam PT tuh. Oh, Dia yang bertanam. dia yang bertanam. Dia bilang tanah dia. Tadi nenek tanya mana surat awak kalau beli. Dan orang punya tanah tuh bilang dia punya surat. Dia ada surat lengkap. Dia tak mau terima, dia marah. Jadi kami pun tak suka juga. Dia kan proyek, bukan dia dana ubi. Dia kan proyek Eco City kan. Apa dana ubi, awak dana ubi tak ngabak. Jatuh betul awak dana ubi sini. Orang kebun aja nanam itu dibuang. Makanan kambing, makan lembu tuh dibuang dia. Pak, Ya. sikit Pak. Ya, Pak Wadi, ya silakan. Saya yang agak kecewa pada pihak kepolisian di tanggal 18 September 2024 lalu. Anggota PTKM membawa pisau ada di pinggang dia. Kantipmas sendiri yang megang. Karena di hari itu kejadian pihak polsek ada 2 orang. Kenapa tak berani ngambil
sajam yang ada di pinggang Itu anggota kejadian 18 September Berarti itu kejadian. 2024. pas kejadian awal patah tangan. Itu yang kami kesiankan karena pihak kepolisian datang situ dengan pakaian dinas lengkap. Berarti kan kuat untuk mengambil senjata tajam yang ada di pinggang Mek. anggota MEK itu tadi. Kenapa dia tak berani ngambil? Kayak geret sana, geret sini. Kami suruh ngambil, dia tak mau ngambil. Itulah jadi awal jadi bentrok. Ya. Jadi kami minta pihak kepolisian kan ada senjata tajam itu kan harus diamankan. Kenapa dia nggak berani mengamankan? Apa alasan dia? Justru saya balik. Kalau menurut Pak Wadi apa penyebab polisi tak ngambil itu pisau? Itu saya tak tahu. Kan merah juga kan. Nah, itu makanya seperti tanggal 18 kemarin 18 ini Desember Desember 2024. polisi ada 5 orang pakaian dinas dengan satu pakaian biasa. Kenapa Pak Jakaria ini bisa terjadi korban? Karena di depan termasuk di depan polisi itu sendiri. betul. Masa Pak Jakaria sendiri mereka 6 tak bisa mengamankan? Dikeroyok. Dikeroyok. Jadi Pak Jakaria dianiaya di depan petugas Betul. Di pos itu. oleh orang yang mengaku dari PT MEK, tapi didiamkan saja. Didiamkan aja. Yang Pak Wadi sebut anggota PT MEK itu masyarakat Rempang juga kan? Atau Bukan masyarakat Rempang. Kalau yang bawa pisau kemarin itu bukan masyarakat Rempang. pasti bukan masyarakat? Pasti. Tahu dari mana? Bukan masyarakat Rempang. Ada foto Tahu lah, kami kenal lah. Baik. Tahun 2023 itu udah kejadian yang luar biasa sekali. Luar biasa. Di mana pada saat itu aparat turun, Iya. ya kan? Yang diduga melakukan penyerbuan, bukan diduga, faktanya seperti itu sebagiannya. Tapi sekarang ini justru PT MEK. Kan ada beda ya? Ada beda seperti itu. Nah, sekarang yang saya tanya bukan ininya. Sejak kejadian 2023 sampai 2024 ini, apa ada kejadian lain yang secara khusus berupa apa kejadiannya? Nah, itu tadi Pak saya cerita dari kejadian tanggal 7 kemarin tuh menjelang sampai ini. Seperti kemarin tuh pihak PT MEK pengukuran atau pematokan di lahan warga tanpa izin RT RW pun kami tak tahu Termasuk aja. pematokan. Nah, itu kami datang ramai-ramai dikawali dengan Babinsa Pak Tarigan itu apa? Dan Ramil. Dan Ramilnya langsung keluar. PT MEK punya kekuatan otoritas untuk melakukan patokan-patokan gitu kan harusnya agraria yang Nah, itu yang kami tak tahu. Nah, kami tak paham juga. Makanya sebenarnya kami tak paham. Sekarang contoh sekarang ini aja lah. Pihak kecamatan, kantor camat tuh dihuni anggota PT MEK. Nah, padahal itu kantor pemerintah. Masyarakat juga. Jadi itu yang kami tak tahu. Apa masalah deh? kantornya menjadi kantor PT MEK, kantor kecamatan. Nah, Iya. Terus kecamatannya kemana? Orang-orang kecamatannya. Sudah pindah semua, Pak. nah, katanya saya pun tak tahu juga kenapa itu tadi Pak. Kami pun nak ada karena di polisi banyak situ, kami pun nak masuk kantor camat tuh, kata orang pun hati kami mau takut Pak. Nah, karena kami memang dengan polisi Pak, mulai kejadian tanggal 7 sampai tanggal 11 masuk apa segala macam Pak. Kami dengan polisi dengan TNI video takut Pak. Buka video mau coba pergi kantor. Nah, Belakang donat. Kaki kepegat dulu. Kaki ini kah? Semua Ya. kesemutan. Umur berapa, Nek? Masuk 70 Pak. Masuk 70, lah, baru Pak. 70, masih muda. Udah apa cucu udah berubah. Oh, Cecek dah ada. jadi kalau saya tanya, kenapa begitu kuat mempertahankan ini selain ada riwayat tanah? Kena gitu ya? sayang kampung Pak. Sayang kampung. Leluhur kita di kampung ini nanti kalau kita memang udah habis Pak. Ada Melayu kita hilang semua. satu Ada Pak. kuasa orang luar. Kalau saya menjawab satu, datuk nenek moyang kami melawan penjajah Belanda, Jepun segala macam, nyawa taruhan dia Pak. Betul. Kami memperjuangkan tidak nyawa Pak, yang taruhan dia. Apa takut? Dia tanya. Kami coba beben main stop, ya kami gak hadang. Karena yang kami lawan itu apa? Apa rasanya Pak? Betul. Itu. Jadi apa yang kami takut? Atau nenek moyang kami nyawa hilang. Untuk mempertarungkan sepulang pasti panjang enggak sepulau ini. Di kampung aja.
Kami generasi ini Pak, Yang harus yang kami ada, mempertahankan. mental kami harus kami kuat. Jadi Bapak Pak Wadi ingin mempertahankan kehidupan. Siapa? Itulah saya cakap. Hmm. Saya bangun 3-4 lantai di Tanjung kan takkan tergoyah walaupun rumah saya gubuk. Karena harga diri kami orang Melayu Pak yang kami jaga. Mahal Pak harga Melayu. Tak bisa Pak. Semulang Pasir Merah dia punya sejarah hidup, punya sejarah perjuangan sendiri. Semulang begitu juga. Dia punya sejarah hidup, punya sejarah perjuangan sendiri. Kampung-kampung dia tu punya sejarah datang nenek moyang dia. Itu yang kami jaga. Kami diutuskan untuk menjaga generasi kami. Itu yang kami jaga baik-baik sekarang. Tapi ada fakta, sebagian orang sekarang mau direlokasi. Dan mereka adalah orang-orang yang juga katanya berasal dari Rempang. Begitu Iya, bisa Itu menjelaskan orang itu? tuh tak punya perasaan, tak punya attitude, dia tak tahu Pak, dia mandang duit aja. Kalau kami duit tak memang mandang Pak, tapi kami harga Melayu ini mahal Pak. Bagi kami sampai mati pun saya tetap perjuangkan Pak. Pak Wadi satu lagi tadi satu alasan menjaga generasi kan. Dua apa? Kedua Pak, yang cakap tadi. Yang Bapak tanya, masyarakat Rempang yang banyak terima relokasi. Kenapa itu tadi? Dia tak pernah mengenang sejarah datuk nenek moyang dia memperjuangkan kampung halaman dia. Contoh, satu, Semulang Tanjung tuh, warga dia habis terima relokasi. Otak dia kenapa? Yang dipikir cuma duit. Tak pernah dia berpikir sejarah kampung halaman dia sendiri. Kami tidak Pak, kami tak angkat goyah dengan duit. Itu yang kami jaga. Betul. Karena itu tadi saya bilang, kalau kami terima duit, berarti harga diri kami orang Melayu bisa ditukarkan dengan segala bentuk apapun. Itu duit, barang, mobil. Itu yang kami jaga. Harga diri kami orang Melayu ini tak bisa ditukar, gantikan dengan apa benda. Jadi bukan sekedar ada riwayat nenek Iya. moyang, tapi ini soal harga diri. Iya. Betul. Harga di mahal Pak. Sekarang kayak gini Pak, kita duduk di sini sedikit saling berkomunikasi. Kami ini orang Semulang Ulu, Nek orang Semulang Pasir Merah. Dipindah ke Tanjung Manon, di mana Semulang Ulu, Semulang Pasir Merah ada lagi? Saya tanya. Hilang Pak kami. Menghilangkan 9 hulu, Hilang Semulang Ulu, Sama Semulang juga Pasir Merah. menghilangkan Apabila Rempang. kami dah tinggal. Betul. Betul. Dan nama bukan Rempang lagi Pak. Udah nama lain itu. Itu juga yang banyak Pak. Terus yang kami jaga-jaga itu banyak. kemarin kita baru melakukan pemilihan presiden. Kalau Nenek Wah, Lenia, Pak Wadi bisa ketemu oleh presiden, apa yang mau dikemukakan? Kalau saya satu Pak, cabut PSN sama Eco City. Itu aja. Semua cabut. Cabut. Kamu minta cabut. Kenapa Nenek Wah harus cabut? Sebab proyek itu tak jelas Pak. Tak jelas. Kalau kami Pak, jelas tak jelas, kami ndak itu tadi. Karena di sinilah ibaratnya tempat kami mencari makan, Pak. Laut, darat, Kami tak mau semua. apapun yang terjadi, kami tetap Bapak hidup mati tengok. kami di sini, Pak. Bapak tengok, Bapak duduk tepi laut. Mayoritas kami orang pesisir kerja di nelayan. Katanya kalau dibangun pabrik kaca, sumber kaca di Pasir Silika di laut, nelayan kami apa nak kami tangkap? Itu juga kemarin Pak Bahlil datang ke Pantai Melayu mengatakan akan dibangun pelabuhan yang bagus, alat tangkap yang canggih. Tapi kalau laut kami rusak, secanggih apapun alat, apakah ada ikan? Kapan Pak Bahlil kesini? Kemarin tanggal 18 Agustus Nah, 2024. 2024. 2023. Oh, udah setahun lalu. Iya. Pak Bahlil masih berani datang ke sini? Kalau sekarang ini tidak lagi, Pak. Oh, iya. Nanti kita tanya Pak Bahlil ya berani datang ke sini. Pak. Tidak Jadi guna itu, juga, Pak. Pak, tanya mereka tuh. Masyarakat Pak. Hah? Serah masyarakat. Iya. Oh, gitu. Jadi, Videonya. oke. Untuk menghadapi serangan-serangan lagi, apa yang dilakukan masyarakat? Ini kan kita tidak tahu nih apa ada serangan lagi.
Apa yang Kami harus pun dilakukan masyarakat? kalau serangan itu datang Pak, kami tak merasa takut juga Pak lagi Pak. Apa yang terjadi kan terjadilah. Hanya Allah aja Pak yang bantu kami, melindungi kami. Sekarang kita ibaratnya cuma berlindung kepada Kalau Allah niat aja, dia Pak. orang jahat dengan kami yang tak bersalah ini, Allah ada Pak. Sebab dah 1 tahun lebih kami tak ada perlindungan siapa Pak, hanya Allah aja. Sebab kami dizalimi, orang terzalimi, doa dia tetap terkabul. Tadi saya mau masuk kampung sini, saya baca ada poster Prabowo Subianto dan Jenderal Sudirman ya, Sudirman, iya. timbul tenggelam bersama masyarakat. Bersama Kan? rakyat, Bersama rakyat. Ya? Hmm. Berarti masuk akal kalau kita berharap Presiden Prabowo akan. Kami mengharap Pak. Kalau bisa Pak, harapan kami Presiden Prabowo yang terpilih ini datanglah ke Rempang, nengoklah keadaan kami di sini. Karena kami berharap sama beliau Pak. Karena cuma dia yang bisa memutuskan, cuma beliau yang bisa memutuskan masalah Rempang ini. Polisi tadi sudah disebut, kantor camat sudah, Prabowo TNI sudah, juga. tentara. Sama juga. Sama juga. aja Pak. Kalau kita tengok setiap kegiatan dari apa segala macam, tentara mendampingi, polisi mendampingi. Karena contoh kayak gini, saya pernah juga berargumen sama Mbak Binsa sini. Alasan dia setiap kegiatan Bapak tak pernah menginfo. Penyerahan kunci rumah Tanjung Banon, dia berfoto. Kami tolak PSN, tolak relokasi, kita ajak berfoto, dia tak nak. Berarti kan ada keberpihakan. Siapa tuh yang diajak berfoto itu siapa? Mbak Binsa sini. Pak Binsa. Kalau berfoto serah terima kunci rumah relokasi sana, dia ada nyerah. Tapi kita ajak terima tolak relokasi, tak mau dia. Artinya? Artinya apa tuh? Ya berarti kan kemungkinan besar ada keberpihakan. Kalau memang dia berpihak pada masyarakat, ya dia terima juga. Betul. Karena kami Pak setiap minggu kami bikin kegiatan tetap bikin penolakan. Itu yang saya bilang, kami punya media tersendiri juga seperti di Amar GB itu kita punya Instagram sendiri, FB untuk apa tuh namanya? Menyuarakan istilah dia. TikTok dia ada juga di situ. Oh, Bapak punya semua komunikasi itu ya? Ada kami di Aliansi Amar GB itu ada Pak. TikTok ada, FB ada. Siapa itu ketua aliansinya? Hah? Ketuanya Ada siapa? Pak, ada. Kami sendiri dah. Oh, Kalau ke ada. kami sini tak pakai ketua Pak. Oh, pakai kalau ketua. kalau pakai ketua tak lama lagi Dicabut mungkin itu dia ketua. kena cedok. Jadi semua menjadi ketua. Betul. DPRD. DPRD bagaimana DPRD? Sama Pak DPRD tuh. Dia nak suara datang, habis suara hilang. Mutus suara Makanya kami saya ada bilang, Pak. kalau saya berkata kasar, maaf. Pemerintah nih Pak, mata buta telinga peka. Punya jantung tak punya hati. Nah, Nah. kalau memang saya mengatakan itu, oke. Kalau mata dia terbuka, dia pasti ngelihat. Kalau telinga dia dengar, dia pasti mendengar. Ini tak pernah ada keluhan. Dengar. Tapi Lama udah lagi Kepri ini punya gubernur Pak. Nah, Punya gubernur nih. Yakin nggak? Ya, kita nengok kalau aja kami nanti, Pak, kadang-kadang kami berpikir begini. Itulah. Yakin tak yakin. Kenapa itu tadi? Kita nama kebijakan pemerintah. Pemerintah kita ni kadang-kadang banyak saing jabatan. Dia nak memperjuangkan ke pusat, takut jabatan dia lepas. Itu yang kita jadi kadang-kadang kata orang pun kami berharap boleh berharap, kadang-kadang tak mengharap juga Pak. Dari Dari barat lagi Pak, lagi ke bawah sampai ke atas. Makanya kalau kami sekarang nih Pak, dengan pemerintah tuh dah nol kepercayaan kami. Dah tumpul Pak. Dah tumpul. Dah tumpul. Tapi di sini masih ada sekolah kan? Ada Masih. gurunya, Ada, Pak. Betul. Ada. Sakit ada. masih ada puskesmas, Ada, ada perawatnya, dokternya. ada semua Pak. Masih Masih aktif. sayang berarti dong pemerintah. Hah? Masih sayang, ada sekolahnya ada. Maka kuah dengan camat dia tak ada. Saya ganti pertanyaan, saya ganti. Selain ada konflik benturan fisik, apa kesulitan-kesulitan yang dialami masyarakat Rempang Banyak Pak. Kalau Kesulitan. sejak masuk PT MEK itu? Kami biasa aja Pak, tapi kami disulit-sulit dia tuh kayak orang-orang tuh dibilangnya tantangan aja nanti kampung ini pasti jadi juga, ditakut-takut dia.
Jadi mana orang bodoh tuh, betul-betul bodoh tuh dia rekod. Ibaratnya Ada diintimidasi. dia tandangan. Intimidasi Pak. Dia seperti ini. Macam Kalau jujur lah kita dia. tak nanda tangan, nanti kalian tak dapat apa-apa. Dapat rumah, tak ada kampung. Itu satu. Kalau untuk perekonomian Pak, kami memang lumpuh dah setahun lebih. Kenapa? Sebenarnya ekonomi kami tak lumpuh kalau kami bisa kerja. Model saya ni nelayan. Saya nak ngelaut, saya mikir saudara-saudara saya yang di darat. Betul. Takut bentrok entah aparat PTM masuk, kurang anggota. Itu yang jadi beban. Sama juga, saya berkebun, nak mencangkul, nak bertanam, saya mikir. Saya asyik kawan ni berhadapan. Ya, nama kita kerja kan, HP kita takkan mungkin bisa pegang. Nah, itu yang jadi tantangan. Kalau tak ada masalah, gampang kami kerja Pak. Nah, laut kami ikan banyak, kami nombak udang ada. Tadi harapan ke Presiden Prabowo. Nah. Tak ada harapan ke Wakil Presiden Gibran. Tak ada, Pak. Pokoknya Tak ada, Pak. Kalau Gibran Bukan kami anak Kenapa? Pak. Kak, lanjut. Ah. Kenapa tidak? saya tidak percaya Pak, karena Jokodo itu tidak betul. Banyak nipu-nipu masyarakat Rempang, seluruh Indonesia dia sudah hancurkan dari dalam Pak. Betul, saya sudah naik emosi. Itu Jokowi. Iya, Jokodo. Saya bertanya anak dia. Iya betul, sama aja dengan anaknya itu Pak, sama. Saya berharap hanya kepada Presiden Prabowo Subianto. Kalau untuk ini saya tidak berharap. Yang dia bohong itu yang kapan yang dibohong? Nah, pokoknya sudah banyak bohong dia lihat Pak, Emang termasuk di pernah sini berjanji? lah Pak. Kata nak ngasih kami sertifikat Pak masyarakat Jokowi, Rempang. Pak, Taunya tak ada. 2019 dia kampanye di Temenggung 3 bulan akan di sertifikat dia. Itu janji, cuma waktu 3 bulan. Jadi Seluruh Presiden masyarakat Rempang. Jokowi waktu itu kampanye janji akan Memberikan bagi sertifikat kepada tanah. seluruh masyarakat Rempang. Wah. Nah, sampai di kantor camat pun. Di dekat kami sini Pak. No, Sampai sekarang kan tak ada bukti, berarti dia itu kan pembohong. Makanya dia pura-pura. 3 bulan cuma waktu kata dia. Selesai kita. No. Ya, ternyata pura-pura. kepala dengan Saya Halal. Pak, kalau ingat Jokowi sesak napas saya. Betul, sesak napas saya. Jangan-jangan Daniel sakit karena Pak Jokowi enggak? Tidak. Ini Pak, tidak. dari awal. Oh, dari Tapi awal selama sakit, ya. selama dia juga banyak bohong, saya tambah sesak napas. Kalau ingat si Jokodo nih, benci betul-betul saya benci. Saya cuma berharap kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto, tolonglah kami masyarakat Rempang di sini. Ini kami NKRI Pak, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Betul. Ini rakyat Bapak, tolong kami di sini Pak. Betul. Seluruh Indonesia sudah dijajah dari dalam Pak. Bapak dari pensiunan dari Kopassus. Tolonglah kami masyarakat Rempang di sini. Betul. Seluruh rakyat Indonesia tolong Pak. Kami berharap hanya kepada Bapak. Betul. Ada tambahan? Dari awal. Tak ada ruang musyawarah itu tak ada lagi. Nek. Itulah saya tanya, musyawarah titik mufakat Musyawarah itu di dengan mana? siapa, Pak? dengan Musyawarah PTM? dengan siapa? Dari awal sudah gagal Kemarin Pak. saya udah bilang, boleh kami ambil orang ini, polisi, tapi kami minta syarat aja, Mek jangan di sini. Kami semenjak ada Mek sini, kami ini terus jadi kaca balau terus. Orang Mek tuh proyek tak ada, usaha tak ada sini, apa dilindung kata camat. Itu saja minta. Orang motong kayu, Mek yang berkuasa, tangkap, ditahan. Apa kuasa dia? Itu saja saya minta. Waktu kejadi di Semarang Ulu tuh. Tapi polisi diam aja. Semarang Ulu, Sungai Gaya. Dia diam aja polisi, tak ada bertindak apa-apa. Orang memang kayu kilong tuh. Di kebun orang, dari jen orang itu memang kayu. Bukan kayu besar, Pak, kayu besar tangan saya ni. Orang Mek yang berkuasa, senang tak kita? Tak senang kita. Sebab dia tak ada proyek sini. Izin usaha apa dia? Jadi orang aparat camat polisi itu melindung dia. Ada apa sebalik Mek saya tanya? Ada apa sebalik Mek saya tanya gitu. Jadi berat dan orang Mek tu di sini. Semenjak ada Mek kami resah Pak, sampai tak tenang di rumah malam siang. Ada aja akal dia nanti. Contoh dibongkar rumah orang kemarin. Datang ramai sini. Kami halang dia. Dia melawan kami. Bongkar rumah itu pakai tangan aja, ramai-ramai itu. Tak pakai alat, saya bilang. Jadi kami sekarang ini, Mek itu jangan dia ada di sini. Sebelum dicabut PNS ini. Apa dia sini? Ada apa dia sini? Ada apa sebalik Mek? Pemerintah tahan
berat. No, Kalau berat. PT Mek mundur ganti perusahaan yang lain setuju tak? Tak setuju semua kami sayang kampung. Apa untung dia, apa rugi kami? Kami tetap sayang kampung. Yang kami kena nyari keuntungan di tempat kami, dirampas kami. Jadi kami ni apa dianggap pemerintah, bukan masyarakat dia. Dirampas, kampung kami dirampas, dirampok. Orang Mek tu datang berkuasa sini, bawa nak batu kami kejar di hutan. Kebun nenek moyang ni ke? Saya tak takut. Sebab hak kami sini. Dia pun datang. Anak-anak tahu tak masalah ini? Tahulah budak kecil. Tak nengok TikTok tahu. Dia tak tahu. Tapi anak ni takut pak. Kan nengok polisi dulu. Waktu tenter padu di sini bulan 9 kemarin. Berapa lama dia di satu camat. Dia pagi. Anak sekolah SD sini banyak pindah. Banyak Dia pagi pakai mobil patroli di kampung. Ketuk rumah orang. Nanti bawa surat siapa nak tanda tangan di kasih situ. Kasih beras. Bulak balik beras. Pulang lagi satu camat. Waktu sore gitu juga lagi datang lagi. Bapak mobil lagi. Polisi-polisi. Takut tak anak? Bawa peruan. TNI. Polisi. Bergabung. Pagi sore. Bawa senjata lagi. Kami dijajah dulu. Sampai sekarang, Nek. Sekarang belum, bulan 9 lah, bulan tahun 23 lah. Betul-betul berat kami ngadap dunia ni. Anak-anak takut. Takut lah. Banyak Pindah anak sekolah, yang trauma. Pindah. Gara-gara ada yang kadang-kadang dia bukan asli ini tinggal di sini, dia balik kampung, pindah ke kampung. Karena nengok itu TNI, polisi. Kalau gini udah keluar dari polisi. Nanti kami pergi pakai motor bapak perempuan. Pak, ngapain hari-hari? Pagi sore sini, pergi sini kami mau silaturahmi masyarakat. Jangan ketok-ketok pintu orang tak ada diketok. Pintu yang mantan Pak RW sampai ke ini Pak, longgar. Digoyang-goyang di orang. Anak sekolah tengah baca buku, panggil dia suruh tanda tangan. Saka tak dulu? Memang betul-betul keras. Kami memang tak takut dengan keras Pak. Buka tiket tuh, ramai dengan tu camat tuh. Teman-teman, pesan ini disampaikan dari Rempang. Rempang sungguh terguncang. Dari Rempang, suara ini dikumandangkan. Semoga siapapun yang mendengar ini, termasuk Presiden Prabowo, terketuk hatinya. Mereka adalah warga negara Indonesia yang hari ini terus-menerus mendapatkan teror tak henti-henti. Mudah-mudahan kewarasan kita akan menjadikan Rempang menjadi lebih tenang. Amin. Ya Allah. Amin, ya Allah. Dari Rempang, Dapat itulah. kewarasan dikirimkan untuk Indonesia. Amin. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.